Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Fati Alfi dengan NIM 23040140014. Di sini saya akan menyajikan video sebagai tugas UTS mata kuliah Filsafat Pancasila dan membahas beberapa poin penting mengenai perbandingan konsep kebangsaan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo. Mari kita simak bersama. Langsung saja kita bahas poin yang pertama. Berdasarkan teks Muhammad Yamin dalam risalah sidang BPUPK, apa konsep inti kebangsaannya? Dalam risalah sidang BPUPK, konsep inti kebangsaan yang Yamin paparkan di dalam pidatonya yaitu menekankan pentingnya merumuskan dasar negara yang berakar dan identitas dan budaya bangsa Indonesia. Yamin menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia harus didasarkan pada semangat nasionalisme yang baru, yang mampu menyatukan seluruh rakyat dalam satu ikatan sejarah dan cita-cita bersama. Dia menjelaskan bahwa kemerdekaan akan menghidupkan kembali kedaulatan negara dan setiap elemen masyarakat harus memiliki status politik yang sempurna yang mencerminkan hak-hak mereka sebagai individu. Selanjutnya kita beralih ke konsep kebangsaan menurut Prof. Supomo. Dalam risalah sidang BPUPK, konsep inti kebangsaan menurut Prof. Supomo menekankan bahwa negara harus berlandaskan pada penghidupan seluruh bangsa. Dia menyatakan bahwa negara tidak hanya memihak kepada golongan yang kuat, melainkan juga harus menjamin keselamatan dan kesejahteraan hidup semua rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. Prof. Supomo juga menggarisbawahi pentingnya untuk tidak meniru negara lain, karena setiap negara memiliki keistimewaan tersendiri yang harus disesuaikan dengan keadilan sosial dan hukum masyarakatnya. Lanjut, kita bahas poin yang ketiga, yaitu perbedaan pandangan antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo mengenai kebangsaan dan sistem pemerintahan. Yang pertama, asas dan dasar kebangsaannya. Muhammad Yamin mengusulkan kebangsaan Indonesia yang bersifat universal dan inklusif, mencerminkan keanekaragaman budaya dan etnis yang ada di negara kita. Dia berfokus pada pentingnya persatuan di tengah keragaman. Di sisi lain, Prof. Supomo lebih menekankan pada penghidupan seluruh bangsa yang berarti bahwa negara harus memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan semua rakyat sebagai satu kesatuan yang utuh. Pandangan ini menekankan integrasi nasional dan solidaritas di antara rakyat. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan yang kedua, hubungan agama dan kebangsaan. Dalam hal hubungan agama dengan kebangsaan, Muhammad Yamin melihat bahwa agama dapat menjadi fondasi moral bagi bangsa, tetapi tidak harus mendominasi aspek politik. Dia berargumen untuk menjadikan negara sebagai tempat yang menghormati semua keyakinan. Di sisi lain, Prof. Supomo percaya bahwa agama harus menjadi bagian dari identitas kebangsaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dalam pembentukan negara. Menurutnya, keharmonisan antara nilai-nilai agama dan kehidupan berbangsa sangat penting. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga, paham ideal bangsa Indonesia. Paham ideal yang dibawa oleh Muhammad Yamin lebih cenderung ke arah nasionalisme yang bersifat transformatif, berorientasi pada cita-cita kemerdekaan yang telah lama diperjuangkan. Dia menginginkan bangsa yang modern dan maju melalui integrasi nilai-nilai lokal dan global. Berbeda dengan Prof. Supomo yang mengedepankan paham integralistik, di mana seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus harmonis dan saling mengisi, menciptakan kesatuan yang utuh antara rakyat dan pemimpin. Perbedaan yang keempat, apa pendapat keduanya tentang republik?
Dalam hal pandangannya tentang bentuk pemerintahan, Muhammad Yamin mendukung gagasan republik sebagai sistem yang mewakili suara rakyat, di mana pemimpin dipilih secara demokratis. Dia percaya bahwa republik adalah cara terbaik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sedangkan Prof. Supomo juga sejalan dengan gagasan republik, namun dengan pendekatan yang lebih menekankan tanggung jawab moral pemimpin sebagai penjaga aspirasi rakyat. Menurutnya, negara dalam bentuk republik harus mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh rakyat. Poin yang terakhir yaitu berilah komentar kritis Anda pada komparasi antara kedua tokoh tersebut. Pandangan saya mengenai komparasi antara Muhammad Yamin dan Prof. Supomo yaitu kedua tokoh ini memiliki pemikiran yang sangat berharga bagi perjalanan bangsa kita. Namun, mereka membawa sudut pandang yang berbeda. Muhammad Yamin dengan semangat nasionalismenya yang tinggi mengajak kita untuk berpikir ke depan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sedangkan Prof. Supomo mengedepankan pendekatan yang lebih integral dan realistis. Dia menekankan kesatuan dan kesejahteraan rakyat, serta pentingnya memperhatikan kondisi sosial yang ada. Jadi, itu dia pembahasan tentang pandangan Muhammad Yamin dan Prof. Supomo tentang kebangsaan. Kedua-duanya memberikan wawasan yang penting bagi kita. Semoga kita bisa mengadopsi nilai-nilai dari mereka dan menghadapi tantangan zaman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.